Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Cahyo. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas interaksi manusia dan komputer. Pada zaman teknologi seperti sekarang ini, hampir semua kehidupan manusia tergantung pada mesin. Sudah begitu banyak mesin yang dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia. Karena begitu pentingnya mesin-mesin itu bagi manusia, maka mesin-mesin tersebut kemudian dibuat semudah mungkin untuk menggunakannya. Komputer merupakan suatu mesin yang dibuat untuk membantu kehidupan manusia untuk semua bidang seperti perbankan, transportasi, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, militer, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi komputer, baik hardware maupun software, semakin hari semakin cepat dan sulit diprediksi. Meski pada hakikatnya komputer merupakan mesin yang sangat bodoh, namun manusia mampu membuatnya menjadi begitu cerdas. Manusia telah memberikan dan memasukkan berbagai perintah ke dalam komputer, sehingga komputer tersebut bisa melakukan berbagai pekerjaan yang diinginkan oleh manusia. Untuk membuat komputer cerdas, manusia bisa melakukan segala cara yang diinginkan. Manusia harus tahu bagaimana membuat perintah yang bisa dimengerti oleh komputer. Dengan kata lain, manusia harus mengerti bagaimana instruksi-instruksi yang diberikannya dijalankan oleh komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Sistem yang dimaksudkan di sini tidak hanya sistem yang ada pada komputer saja, melainkan juga sistem yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Peran utama dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Model interaksi antara manusia dengan sistem melibatkan 3 komponen, yaitu pengguna, interaksi, dan sistem itu sendiri. Kunci utama interaksi manusia dan komputer adalah daya guna atau usability, yang berarti bahwa suatu sistem harus mudah digunakan, memberikan keamanan kepada pengguna, mudah dipelajari, dan sebagainya. Kemudian definisi dari interaksi manusia dan komputer sudah dirangkum dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. Human Computer Interaction atau kita singkat dengan HCI merupakan suatu ilmu multidisiplin. Banyak faktor secara langsung yang mempengaruhinya. Terdapat berbagai faktor yang ikut mendewasakan dan mengembangkan interaksi manusia dan komputer, khususnya kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan matematika. Rekayasa perangkat lunak bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan, atau struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional, atau juga dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Faktor rekayasa perangkat lunak merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly, sehingga dapat dihasilkan suatu mesin yang betul-betul sesuai dengan keinginan
pengguna atau user. Kemudian, faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Faktor ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan human computer interaction untuk masa yang akan datang, di mana diharapkan akan menciptakan suatu sistem yang betul-betul dapat dihandalkan, canggih, dan menyerupai pola pikir manusia. Diharapkan di masa depan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, suatu lukisan yang dibuat oleh sistem pun memiliki nilai seni, meskipun tidak seindah yang dibuat oleh manusia. Dengan kata lain, sistem itu hampir menyerupai pola pikir manusia. Dengan kecerdasan buatan, maka manusia bisa menciptakan contohnya robot yang memiliki struktur tubuh mirip manusia. Kakinya, tangan, kepala, lengan, bahu, dan sebagainya mirip persis seperti manusia. Faktor ini menyebabkan perkembangan HCI semakin sulit dibayangkan. Seperti apa sih hasil perkembangannya untuk 5 tahun yang akan datang atau bahkan 100 tahun tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain, mengingat bahwa HCI merupakan satu kesatuan dengan berbagai faktor pendukungnya. Kemudian faktor linguistik komputasional. Peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka sangatlah penting agar pengguna lebih mudah menggunakan sistem itu dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam menggunakannya. Dibutuhkan suatu komposisi bahasa yang sangat baik yang dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Kemudian faktor psikologi. Pemahaman akan psikologi orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer, mengingat setiap pengguna memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Di dalam merancang suatu program, faktor ini harus dipikirkan terlebih dahulu, seperti siapa target yang menggunakan program, bagaimana suasana lingkungan target, bagaimana perilaku mereka secara umum, dan masih banyak faktor psikologis lainnya yang harus dipikirkan agar program yang dirancang itu lebih user-friendly. Faktor psikologi juga mencakup pengetahuan dan keahlian pengguna di dalam mempersepsikan dan memecahkan masalah, atau dengan kata lain, problem solving. Pada awal perkembangan komputer, konteks multimedia belum sepenuhnya digunakan sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat berinteraksi dengan komputer. Kenyataannya saat ini anak-anak yang berusia 3 tahun saja itu sudah pada bisa memainkan game pakai komputer, pakai HP, dan lain sebagainya. Lalu faktor selanjutnya adalah antropologi. Ilmu pengetahuan tentang manusia juga memegang peran penting dalam sistem interaksi manusia dan komputer karena interaksi sangat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakannya. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian faktor selanjutnya adalah ergonomik. Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Karena manusia yang bekerja di depan komputer biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama.
Maka letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, dan posisi duduk, serta pengaturan pencahayaan, kebersihan, dan berbagai aspek lain akan sangat berpengaruh terhadap interaksi manusia dengan komputer yang digunakannya. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosiologi. Pada interaksi manusia dan komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial, yang pada intinya faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Kemudian teknik penulisan. Suatu produk atau program yang dibuat membutuhkan manual agar orang yang belum bisa atau belum terbiasa menggunakan produk tersebut dapat mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga yang kemudian dapat terjadi interaksi yang baik antara orang tersebut dengan komputer atau program yang dibuat. Faktor selanjutnya yaitu matematika. Yang dimaksud dengan matematika dalam hubungan manusia dan komputer yaitu bahwa pembuatan suatu produk, program atau software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika sebuah software bisa dijalankan oleh semua orang, baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software itu disukai oleh orang banyak. Kemudian faktor bisnis. Faktor bisnis mempengaruhi perkembangan interaksi manusia dan komputer. Sebagai contoh, produk-produk yang dibuat, baik itu produk perusahaan, kelompok, maupun perorangan, semakin memudahkan terjadinya interaksi manusia dan komputer. Persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat membuat mereka berlomba-lomba untuk merebut hati konsumen dengan produk yang lebih mudah digunakan. Namun tidak hanya itu, kemajuan teknologi informasi juga memberi warna pada kehidupan manusia. Sebagai contoh, perusahaan hardware berusaha untuk membuat produk yang memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya. Banyak alat-alat elektronik seperti ponsel, komputer yang semakin hari semakin fleksibel, yang semakin memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan mesin atau komputer. Hal ini juga memicu perkembangan perangkat lunak yang lain, yang juga semakin memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan sistem. Perkembangan tersebut tentu tidak lepas dari aspek bisnis. Prinsip ekonomi juga berlaku pada interaksi manusia dan komputer. Semakin banyak permintaan pasar, para penyuplai pun akan berusaha untuk memenuhinya. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Informasi yang diterima dan ditanggapi dengan proses, masukan, keluaran, atau input-output. Kemudian informasi disimpan di dalam ingatan atau memori. Lalu informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan. Proses tersebut antara lain pemasukan secara fisik dari stimulus, kemudian pengelolaan dan interpretasi dari stimulus. Kemudian komputer. Komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Komputer dapat pula diartikan sebagai suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri dari prosesor, memori, input, output. Fungsi dasar yang dibentuk oleh sistem komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan di dalam memori. CPU akan melakukan tugas ini dengan cara mengeksekusi program.
Kemudian interaksi. Interaksi sangat membantu manusia. Apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Dapat diilustrasikan bahwa jika user ingin membuat kalimat human and computer interaction, maka user harus terlebih dahulu tahu program apa yang dapat digunakan untuk menuliskan kalimat tersebut. Jika user tidak mengetahui program apa yang harus digunakannya, maka akan terjadi kesalahpahaman antara user dengan sistem. Jika user menggunakan program yang tepat, user akan dapat mengetikkan kalimat tersebut dengan menggunakan piranti keyboard atau juga dengan yang sekarang bisa melalui media suara. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Salah satu bahasan terpenting dalam bidang HCI ini adalah antarmuka pengguna atau user interface yang merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Ia juga dianggap sebagai jumlah keseluruhan keputusan rekayasa bentuk. Suatu antarmuka secara tidak langsung juga menunjukkan fungsi sistem kepada pengguna. Dengan kata lain, antarmuka merupakan gabungan dari elemen-elemen suatu sistem, elemen-elemen dari pengguna, dan juga komunikasi atau interaksi di antara keduanya. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan, sebagaimana contohnya adalah keyboard, mouse, dan media output lainnya. Kemudian piranti keluaran seperti monitor, suara, printer, dan sebagainya. Lalu masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan sentuhan keyboard. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, maupun tulisan. Pengguna komputer sekarang tidak lagi hanya terjadi pada golongan yang terlibat dalam komputer secara langsung. Komputer telah menjadi salah satu keperluan penting sehari-hari dan digunakan oleh pengguna dengan tahap kemahiran yang berbeda-beda. Kita tidak boleh lagi menganggap bahwa semua pengguna telah mahir dalam menggunakan komputer. Oleh karena itu, antarmuka pengguna perlu dibentuk sedemikian rupa sehingga lebih mudah dimengerti dan digunakan oleh user. Peran user interface dalam kedayagunaan atau usability suatu sistem sangatlah penting. Oleh karena itu, bentuk dan pembangunan antarmuka pengguna perlu dilihat sebagai salah satu proses utama dalam keseluruhan pengembangan maupun pembangunan suatu sistem. Rekayasa bentuk antarmuka pengguna merupakan suatu proses yang kompleks yang memerlukan daya kreativitas yang tinggi, pengalaman, analisis yang terperinci, dan pemahaman terhadap kebutuhan user. Antarmuka pengguna bisa diatur dengan menggunakan pilihan dari pembuat komputer, analisis sistem, pemrograman, ataupun oleh pengguna itu sendiri. Walau bagaimanapun, kebanyakan antarmuka pengguna direkayasa dan dibangun dengan menggunakan komputer. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel Bang Cahyo dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.